Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabda-Mu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko bersama-sama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam peziarahan hidup kita, setiap kita menerima dan mengalami kemurahan hati Tuhan yang tak pernah terbatas dalam hidup kita. Semua itu kita peroleh berkat keterbukaan dan ketergerakan hati Tuhan untuk mencintai dan menyelamatkan kita dari keterbatasan hidup kita sebagai manusia. Dalam keterbatasan kita, Allah hadir di tengah-tengah kita dan menawarkan keselamatannya bagi kita semua tanpa membedakan siapapun. Belas kasih Allah akan tumbuh dan berbuah dalam diri kita apabila kita beriman dan berharap pada kasih Allah. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, belas kasih Allah bagi manusia tampak dalam ketergerakan hatinya untuk menyembuhkan Bartimeus, seorang pengemis yang buta. Dalam kebutannya ia berseru kepada Yesus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Seruan kerendahan hati dan penuh iman dari Bartimeus inilah yang membuatnya memperoleh kesembuhan dari Yesus. Kesembuhan menghantar Bartimeus pada pengalaman iman yang mendalam kepada Yesus. Ia sungguh mengalami karya agung dan belas kasih Allah dalam dirinya. Karena iman dan pengharapannya, ia terbebas
dari kebutaan manusiawi dan sungguh melihat terang kehidupan yang menghalau kegelapan hati karena dosa dan keterbatasan hidup. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, peristiwa iman yang dialami oleh Bartimeus serentak mengingatkan kita untuk senantiasa berharap pada Allah Sang Belas Kasih. Dalam keterbatasan hidup kita, Dia selalu hadir dan menawarkan keselamatan kepada kita semua. Hal yang sama terjadi juga dan mengingatkan kita akan iman Santo Justinus Martir yang kita peringati pada hari ini. Demi membela kebenaran iman akan Yesus, Ia rela dibunuh demi mempertahankan ajaran iman dan kebenaran akan Kristus. Karena iman dan pewatannya akan Kristus, Ia mengalami kasih Allah dalam terang kebenaran dan dibenarkan di hadapan Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, melalui dua peristiwa iman yang kita rayakan pada hari ini, kita diundang untuk bertanya pada diri kita masing-masing. Terkadang kita pun dibutakan oleh keangkuhan diri kita, keegoisan, kesombongan, iri hati, dan kemalasan kita. Kita sering mengandalkan diri sendiri dan menyingkirkan Tuhan dari hidup kita, sehingga kita tidak mampu melihat karya dan belas kasih Allah dalam diri kita. Saudara-saudariku yang terkasih, lewat Injil hari ini, Yesus berpesan kepada kita untuk senantiasa membuka mata hati kita dan berharap pada cinta dan belas kasih-Nya. Mintalah dengan rendah hati di hadapan-Nya, maka Dia akan memberikan yang bagi kita selalu berharap pada kasih-Nya. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan kemurahan hati-Mu yang senantiasa kami terima setiap hari. Kami mohon, bantulah kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam peziarahan hidup kami di bumi yang fana ini. Dan ajarilah kami untuk tahu bersyukur atas kemurahan hati-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar.
Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.